Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda di sini. Tempatnya para entertain untuk mengungkapkan segala persoalan. Tetapi para entertain atau pelaku seni ini sendiri, saya lihat tidak mungkin ada suatu permasalahan khusus dalam kehidupan. Permasalahannya mungkin di lagu atau karya-karya mereka. Nah, disinilah wadah untuk Anda mengungkapkan suatu masalah tersebut. Kita kenal Sumatera Selatan di tahun 70-an mungkin, gudangnya para penyanyi dan musisi. Kita sebut saja di sana ada Tommy Yebisa, seorang artis penyanyi, kemudian ada Matias Mucus, aktor film, ada juga Tantowi Yahya dan Helmi Yahya entertain, ada juga penyanyi dangdut Anissa Bahar, ada juga di sana Mieke Wijaya, artis film, sampai ke Soekarno M. Nur yang pernah menginjakkan kakinya di Sumatera Selatan di Palembang ini, banyak lagi. Dan kali ini kami akan angkat salah seorang yang berkiprah di dunia musik di tahun 70-an dan kini akan bangkit kembali. Beliau sudah mencetak album bahkan di tingkat nasional. Beliau juga pernah berkompetisi dengan penyanyi-penyanyi nasional seperti Dewi Yull hingga ke Hetty Koes Endang. Mari kita sambut kehadiran Mbak Fitriyanti Wahab. Apa kabar Mbak Fitri? Baik, alhamdulillah. Saya sudah baik. mengupas Anda sedikit tadi. Mungkin pemirsa juga atau saya sendiri ingin tahu deh. Sejak kapan berkiprah di dunia musik ini, terutama penyanyi? Saya dengar tadi sejak SMP. Ya, memang sejak SMP itu saya mulai berani mengikuti festival. Tapi dari SD sudah ada ajang pop singer, Dari SD bahkan? Children pop singer saat itu kelas 6 SD, berani ikut dan walaupun bukan juara satu karena mendapat juara harapan, jadi terpicu terus mengikuti ajang festival, bintang radio di jadi Sumatera Selatan. Jadi sudah ada mental itu sudah sejak SD? SD, Atau ya. memang orang tua dulu penyanyi? Bukan penyanyi, tapi kalau ayah memang pemusik di daerah. Di daerah Kayu Agung. Kayu Agung. Okay. Kemudian ibu juga mungkin seorang penyanyi, tapi nyanyinya cukup di dapur. Iya, begitulah kira-kira. Karena memang ada darah seni yang harus diturunkan ke anak. Tidak mungkin kedua orang tua atau nenek-nenek sebelumnya tidak ada yang pelaku seni, cucunya apa anaknya sendiri yang menularkan itu. Baik, kemudian di tingkat merambah ke bintang radio dan televisi tahun berapa? Jadi setelah SMP di Sumatera Selatan mengadakan bintang radio dan televisi remaja. Di situ awal karir. Tapi sebelum itu saya memang mewakili sekolah SMP pop singer antar sekolah. Nah, yang untuk tingkat provinsi dan dilanjutkan ke ajang nasional itu tahun 76. Bintang radio dan televisi remaja, mewakili Sumsel kan juara 1 ke tingkat nasional. Dan di situ berhasil juara 3, alhamdulillah. Berhasil juara 3, menyisikan dari provinsi lain ya. Iya, waktu itu 33 provinsi. Kalau tidak salah. Dan tahun 78 Sumsel mengadakan lagi festival penyanyi populer. 78 dari Sumatera Selatan. Dan saya berhasil. Sumbaksel waktu itu ya? Sumbaksel. Berhasil mewakili Sumsel kembali di tingkat nasional. Dan saat itu ya memang saingan kita. Orang berapa itu di tahun 78 itu? 78. Dari Sumbaksel ini mewakili ke nasional. Mewakili Sumsel itu bukan putra putri, jadi nilai tertinggi. Juara 1, juara kedua. Pergi ke Jakarta mewakili Sumsel, seluruh daerah begitu. Jadi bukan putra putri kayak bintang radio. Kalau dari kita kabarnya Mbak Fitri sama Mbak Nora. Iya, sama Mbak Nora, dan kami berlomba di tingkat nasional. Saya berhasil masuk 10 besar saat itu.
Mbak Nora tinggal. Iya, karena kan memang saingan kita berat-berat. Iya. Waktu itu Hetty Koes Endang, Dewi Yull, Nah, di sini yang kompetisi ini yang Swesti ketemu di Wirabuana. penyanyi populer ya. Iya, kami dari daerah saat itu sudah merasa, aduh, Agak nervous sedikit. karena mereka sudah terkenal saat itu. Iya. Sudah terkenal. Iya, saya dengar Hetty Koes Endang sudah punya lagu, punya Sudah album ya. sudah mencetak album banyak. Dia begitu tahu dari wakil DKI Hetty Koes Endang dan Swesti. Tapi karena kita dimotivasi dari daerah harus ikut kita berlomba itu, kan juri bukan satu orang, juri saat itu 5 sampai 7 orang. Jadi kan nilai itu kan bisa terakomodisi oleh juri, itu kan selera juri lah. Belum tentu kan. Saat itu alhamdulillah walaupun saingannya berat-berat masih juara harapan. Juara harapan 1 waktu itu. Masya Allah. Dewi Yull sudah juara berhadapan 3. dengan Dewi Yull ya. Iya. Saya pernah dengar juga Anda pernah berhadapan dengan Rafika Duri tahun 76. Oh, yaitu 76. Waktu itu Remaja. Rafika Duri mewakili DKI ya. Rafika Duri mewakili DKI, dia juara 1, saya juara 3. Juara 3. Masih tetap juara terus. Ini prestasi yang luar biasa nih. Di tingkat nasional pun masih melawan. Iya, dan tahun 80 ada lagi Sumatera Selatan mengadakan lagi bintang radio dan televisi, tapi bukan remaja, dewasa. Dan saya waktu itu ikut. Walaupun banyak yang protes katanya sudah pernah menang di tingkat nasional. Ternyata itu beda genre. Karena yang 76 kan remaja. Nah, tahun 80 ini dewasa. Jadi saya ikut lagi dan menang mewakili Sumsel. Dan di tingkat nasional ketemu Emilia Contessa, Swesti Wirabuana dan Dewi Yull lagi. Ketemu lagi tetap juara harapan. Tetap juara harapan. Iya. Karena ini semakin berat ya. Iya, Emilia Contessa itu kan berat juga suaranya soalnya. Iya, jadi bukan sebenarnya genre suara kita tuh beda. Beda. Jenis vokalnya beda. Tapi ya juri kan menilainya bukan kekerasan suara, kan ada teknik menyanyi, pembawaan. Nah dari situ kita walaupun suara kita lembut, tapi kan juri tahu, oh ini teknik menyanyinya bagus. Ya. Nah itu. Tapi ketika itu di tahun 70-an sampai 80-an produser itu kan cuma mengambil suara ini populer apa tidak. Iya. Iya, bisa diorbitkan apa tidak. Orientasinya pastinya ke bisnis. Ke suara yang dinilai mereka itu kan. Bahkan saya dengar saking Mbak Fitriyanti Wahab ini suaranya lembut sama dengan Christine Hakim, bahkan sama dengan Nia Daniati, pernah juga waktu itu ya sempat rekaman nih. Iya, alhamdulillah 2 album. Kok malu-malu ya. Yang pertama itu album apa? Yang karya cipta Hermes Sihombing ya? Hermes Sihombing, Barce van Houten, ya dari pencipta lagunya dari grup Droid itu. Iya. Oke, pemirsa, kita akan kupas kenapa tidak album-album berikutnya dilahirkan oleh Mbak Fitriyanti Wahab. Kami masih ada rekamannya, menyimpan kasetnya dalam bentuk kaset waktu itu kan? Iya, kaset. Judulnya apa ya? Kau bukan di hatiku, apa yang ciptaan Hermes? Tiada lagi cinta di hatiku. Baik pemirsa, kita suguhkan untuk Anda ini cuplikan lagunya sedikit aja. Selamat mendengarkan. Kisah kau mencintai
Ya pemirsa podcast Harmoni yang berbahagia di hari libur ini juga kami tetap menemani Anda di podcast Harmoni. Anda sudah mendengarkan betapa lembut dan merdunya suara Mbak Fitrianti Wahab dengan Tiada Lagi Cinta di Hatiku karya Hermes Sihombing. Lalu kemudian balik saya bertanya lagi. Konon kabarnya saya ini selalu mendengarkan, bukan mendengarkan cerita-cerita, juga menggali cerita-cerita lewat cerita tertulisnya. Dulu sempat dikontrak salah satu studio rekaman. Ini Ya. benar nggak ada isu-isunya? Ya benar, di kontrak 6 album. 6 album Iya. sekaligus. Tapi Di tahun 81 tahun 81. tahun 81 6 Iya. album. Iya. Jadi karena terjadi antara produser, kan kita produser kita ini dengan produser yang rekaman satunya lagi itu bermasalah sampai ke pengadilan karena di situ ada bersengketa Nur Afni Octavia dengan Libranada. Nah ternyata kita kalah saat itu, produser kita kalah dan mereka nggak bisa lanjut. Jadi setiap artis yang sudah dikontrak mereka mengadakan pemutus hubungan kerja. Oh. Jadi album itu tidak sempat keluar. Jadi seluruh artis yang dikontrak di salah satu studio ini, salah satu produser harus diputus. Semuanya diputus. Mereka tutup jadi stop. Sudah penandatangan waktu itu? Maksudnya? Penandatanganan kontrak? Sudah. Artinya konsekuensinya mereka harus membayar dong? Iya. Jadi kita tidak bekerja dapat 6 Upah. album dibayar. Saat 6 itu. album ya? Iya. Dikali 100 juta, 600 juta. Dan Saat itu belum segitu. saat itu belum segitu, tapi nilainya lebih dari situ. Iya. Tahun 81 artinya kita belum krisis Ya. moneter ya. Jadi lanjut akhirnya ke top record ini tadi. Pindah ke top record Ya. di Hermes nih. Iya. Hermes Sihombing. Iya. Ada, saya sempat lihat tapi itu salah. Tolong diluruskan kalau salah. Tapi kalau benar tolong diakui ada karya Rinto Rahab juga yang pernah dinyanyikan. Untuk yang 6 album itu ada. Oh. Tapi yang Tidak sempat di tidak sempat record. direkod, iya. Bahkan meledak nih kabarnya kalau disulat di tangan Rinto Rahab ya semuanya seperti Nia Daniati, Iya. Nur Afni Octavia akhirnya beralih ke situ, Betaria Sonata. Saat itu Nur Afni lagi naik daun. Oke, seperti apa Anda melihat persaingan dunia keartisan di pusat sana ketika sudah dikontrak oleh produser dan sudah melakukan rekaman, bahkan sudah berinteraksi dengan penyanyi-penyanyi yang menasional itu? Seperti apa? Ya mereka sebenarnya ya tergantung produser ya. Mereka itu membuat album itu produser yang mengajak dan memutuskan juga produser. Nah, jadi begitulah kira-kira setelah. Jadi dulu tuh persaingannya hanya di tingkat produser ya? Iya, tergantung produser. Seperti album saya Tiada Lagi Cinta di Hatiku sebenarnya itu bukan lagu unggulan. Bukan yang diunggulkan. Ada lagu yang lebih baik, lebih bagus. Ciptaan Hermes itu. Tetapi produser kita dia senang yang ini. Jadi sempat terjadi ini juga, saya sebagai penyanyi kurang setuju karena terlalu enteng lagu itu. Ya, tergantung kuping produser ya. Tapi produser bilang, "Udah lagu ini aja," kan. Ya udah kita. Nah, jadi saat itu kita tergantung produser. Saya ingat dulu peristiwa ini juga pernah dialami legend juga yang sudah almarhum Bob Tutupoli. Ketika itu kan lagu Widuri tidak terlalu diunggulkan. Bahkan setelah menyelesaikan album, ada orang datang, anak muda yang menawarkan lagu Widuri. Lagu Widuri ini sendiri belum diaransemen, masih sifatnya pakai akustik gitar. Nah kemudian diambil, sementara penyanyi lain, produser lain tidak mau menerima lagu ini. Kemudian diambil oleh Bob Tutupoli, diaransemen. Nah ini yang menjadi lagu unggulan di album yang bakal keluar. Ini mungkin yang feeling dari produser itu. Dan ini minat
peminat di pasaran gitu. Saat itu kan tema-tema lagu kayak gitu yang lagi booming. Iya, ya Hedi Diana, mungkin musik-musik kayak gitu Padahal kan. waktu itu lagu unggulannya bukan itu, agak-agak Agak milu. agak berat lah gitu. Tapi ya kita ikutin maunya produser. Gensiannya Iya. energik. Ya sama seperti sekarang pangsa pasar tuh. Tapi bagaimana melihat Mbak Fitri sekarang tuh, bagaimana melihat situasi pasar musik saat ini? Dulu kita dari zaman piringan hitam, kemudian berubah ke kaset, berubah juga di video dulu, kemudian video dari video ke DVD dan VCD. Nah sekarang bagaimana melihat pangsa pasar untuk ya katakanlah media-media mempromosikan karya-karya musisi-musisi atau penyanyi ini sendiri? Sulit enggak? Sebenarnya saat ini ya keadaan sudah lebih canggih, baik dari peralatan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya lebih gampang untuk mempopulerkan hasil karya mereka karena sarananya sudah lebih terbuka seperti di YouTube. Iya. Nah, beda dengan zaman kita dahulu, harus iklan, harus ke benar. TV, ke mana, ke berjalanlah kemana-mana kita mempopulerkan lagu-lagu kita. Beda dengan saat ini dengan keadaan media sosial terbuka gitu. Lebih bahkan aransemen seadanya saja bisa menjadi seorang konten kreator. Mereka sekarang ini banyak youtuber. Nah tetapi kenapa justru ada semacam piramida terbalik? Justru dulu di era sulit, katakanlah seorang penyanyi harus melancong dulu ke Jakarta untuk atau mengambil suatu nama kepopuleran seperti cerita Edi Silitonga, kan agak sulit. Tapi mereka semangatnya luar biasa. Tetapi justru bagaimana sekarang ini media sudah terbuka, semangatnya justru mengendor. Itu tadi ya, mungkin persaingan lebih ketat. Beda dengan zaman dahulu kan masih tidak terlalu banyak pesaing-pesaing. Betul. Saat tetapi ini zaman dulu untuk menembus ke situ kan tidak mudah. Iya. Karena saat ini karena terlalu mudah mungkin, jadi ada jalurnya gitu di YouTube. Jadi mereka tidak perlu lagi ke Jakarta, cukup di media sosial. Nah, tapi dengan adanya sarana-sarana kemudahan seperti itu, sepertinya kurang bermutu. Ya, beda dengan kita dulu. Kita dulu kan benar-benar kita dites. Iya. Kalau tidak ada prestasi, tidak bisa masuk dunia rekaman. Artinya kualitasnya terbalik justru ya. Iya. Kalau dulu kan setiap karya kan selalu abadi pasti apalagi abadi. Sekarang kan ada yang ajang-ajang kayak pakai voting itu kan. Nah, sebenarnya ada yang lebih bagus menyanyi karena votingnya kecil. Ini tadi. Di tingkat-tingkat audisi nasional audisi, ya. Di situ. Kalau zaman bintang radio televisi. Oh tidak, itu dulu keputusan juri. Menilai. Murni memakai angka keputusan juri. Bahkan kami pun saat bertanding tidak pernah tahu di mana juri berada. Mereka di ruangan tertentu tidak dikenalkan. Jadi kami tidak tahu. Jadi tidak ada sarana untuk kita saling berkomunikasi dengan juri untuk tingkat nasional itu. Iya. Nah, begitu selesai diumumkan juara, baru jurinya keluar. Ternyata waktu itu jurinya Titik Puspa, Idris Sardi. Iya, waktu itu juri-jurinya hebat-hebat. Wah, ini. Ternyata orang-orang ini mungkin sebelum tampil sudah mengenal juri, pun mungkin tidak bisa nyanyi di atas panggung. Iya, jadi kami tidak diperkenalkan siapa juri. Iya. Setelah ada hasil juri keluar. Tapi hasilnya memang memuaskan. Iya, memang benar-benar murni, berkualitas lah. Iya, gitu. Iya berkualitas. Iya. Kita lihat misalnya kompetisi yang diikuti bareng dengan Hetty Koes Endang tadi apa?
festival penyanyi populer. Festival penyanyi populer itu sendiri memang Hetty Koes Endang memang orang-orang populer. Tapi ada kebanggaan sedikit Mbak Iya, Fitri. bangga Saya garis bisa. bawah. Iya, berhadapan dengan orang yang populer. Artinya kita dianggap orang yang sudah populer. Dan kami saat itu peserta dari daerah itu disatukan di satu hotel. Jadi akrab. Ya. Berbaur kami. Jadi mau sarapan pagi, siang. Jadi saling mengenal satu sama lain. Iya. Jadi di situ juga ada Ya sampai kebanggaan, sekarang mungkin akrab. masih saling mengenal ya. Saling mengenal. Sehelu. Kalau ketemu misalnya, ingat enggak dengan ini? Oh ya, salam ya. Misal ketemu seperti itu. Iya. Waktu itu Hetty itu menang, itu dikirim ke Tokyo. Langsung ke Tokyo. Iya, yang juara. Memang waktu itu ada kesempatan pemenang dikirim ke Tokyo. Iya. Tapi kita tidak berharap terlalu tinggi. Padahal sudah masuk 5 dong, 5 besar. Siapa? 10 Fitri, besar. 10 besar. Jadi dari seluruh provinsi kan ada 3 berarti 60-an ya. Iya. 60 itu cuma diambil 10. Masuk Itu 10. bukan putra putri, jadi nilai tertinggi. Oke. Kenapa tidak diteruskan? Nah, ini pertanyaan. Ale, ketika itu katanya sudah bersuami. Saya tanya ini suami melarang atau gimana? Jadi saya terakhir rekaman tahun 81. Tahun 82 nikah. Nah, saat nikah ya suami juga melarang tidak dan mendorong juga tidak. Ya, jadi kita sebagai istri ya harus sadar kan bahwa tidak terlalu Ambisi. harus ambisi ya. Jadi kita akhirnya meredam lama loh, 30 tahun. Artinya mementingkan ya kebutuhan rumah tangga. Iya, padahal suami juga sebenarnya tidak yang sudahlah nggak usah nyanyi, enggak. Cuman kita menyadari. Karena suami juga musisi ya. Iya. Itu teman. Mungkin karena dia tahu musisi, penyanyi itu dunianya seperti apa. Ya dunia lain ya paling Nah, tidak. maksudnya jadi kalau dua-duanya di situ, nah lebih baik satu ngalah. Nah, di situ dia jadi lebih baik kita yang ngalah. Tapi ya ini juga memberikan edukasi, memberikan pelajaran bagi generasi yang lain juga, generasi sekarang terutama. Jadi seorang istri itu harus menentukan mana yang penting, mana yang lebih penting. Ya. Betul. Mana yang wajib, Iya. mana yang memang di atas kewajiban. Iya. Jadi pilihannya adalah konsentrasi untuk mengurusi suami Iya, rumah tangga. mengurus rumah Tapi tangga. ketika itu ada ndak ini komplain dari produser yang ada di Jakarta sana untuk kenapa kok ndak bini lagi padahal kita sudah siapkan ini? Ada waktu itu pas mau nikah, itu mau masuk album kedua yang dengan Hermes Siombing itu. Fit siap-siap ya katanya, abang udah beli lagu Rinto katanya. Rinto Araha. Ini. Nah, saat itu memang udah saatnya mau nikah, bilang aja bang, minta maaf. Sampai dia bilang gini, katanya kamu ini katanya gimana? Orang lain tahu sendiri kan kalau mau pengen rekaman itu berbagai cara. Iya. Nah, saat itu kamu sudah banyak peluang, ada peluang tapi kamu, iya bang saya ini mau Nikah. Iya mau nikah dan saya nggak mungkin gara-gara ini saya jadi perkawinan rumah tangga jadi nggak ini kan. Iya. Jadi ada yang memang harus ada dikorbankan. Iya. Terus dalam arti kata rumah tangga ada potensi untuk diambang kehancuran. Kalau kita terus ngotot ambisi Ngotot terus, ya. Karena itu tadi di dunia entertain, apalagi di daerah Jakarta ya banyak ujian dan cobaan. Iya. Itulah yang saya bilang, yang saya tanya tadi. Ketika Mbak Fitri bergabung dengan para musisi dan penyanyi di pusat sana, bagaimana sih kehidupan mereka itu? Nah itu itu tadi. juga menjadi pertanyaan. Iya. Kita sudah melihat begini, artinya kalau kita berkecimpung terus-menerus di sini, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami. Ya udahlah kita ambil baiknya saja. Iya, ya saya juga ada pengalaman sedikit tentang yang untuk mungkin full ataupun mengambil konsentrasi memang di dunia entertain ya produser memiliki kebutuhan untuk kita itu dijadikan
ya semacam gimana? Karena dia merasa kita sudah dibayar, mau rekaman malam hari, Iya. pagi, ataupun sampai subuh, itu jadwal mereka yang harus kita ikuti. Benar nggak gitu kan? Iya. Artinya manajemen diri pribadi kita yang tidak bisa mengaturnya, orang lain yang mengatur kita. Nah kemudian bagaimana? Ada ndak ini misalnya semacam motivasi, ajakan untuk generasi-generasi sekarang yang di dunia ini? Apa yang harus mereka lakukan? Tidur, mengikuti jejak orang karya orang lain, atau justru sebaliknya, bangkit dan berkarya? Iya, untuk saat ini sepertinya kita di daerah ya, khususnya itu untuk di Palembang ini sebenarnya kita harus bersatu sesama seniman lawas, pelaku seni. Ajang untuk bersatu itu sebenarnya sudah ada. Seperti sekarang ini kan ada PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu dan Pemusik dan Pencipta Lagu. Gitu. Di dalam PAPRI ini ya kita harus menuangkan kreasi kita apa. Ya, jangan cuma ketemu kumpul. Gitu. Iya, jadi untuk generasi saat ini ya, diharapkan ya kita bersama-sama memotivasi adik-adik yang lain untuk lebih kita bersatu terus berkarya katakanlah. Berkarya karena selain PAPRI kan ada juga yang lain di Palembang ini. PAPRI itu untuk ada banyak komunitas-komunitas lain yang perlu disinggahi seperti KKPP, itu khusus dangdut. Bahkan ada yang bernaung memang dari pemerintah yang mendapatkan anggaran APBD juga, ada di KSS, ada Dewan Kesenian Kota Palembang. Kayak seperti PAPRI juga itu di bawah naungan gubernur. Iya. Ya mudah-mudahan aja. Tapi intinya setuju ya apa yang dikatakan, apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka Jakarta, televisi swasta itu kompetisi di tingkat nasional. Tapi jangan melalui foto. Iya. Sebenarnya kalau sudah tinggal beberapa ya mungkin voting itu tidak menjadi masalah karena mereka sudah diseleksi. Jangan dari awal kan. Jangan dari awal. Biasanya kan kalau udah 10 besar. Tapi memang orientasinya ke bisnis. Iya. Tidak bisa lagi kita hindari. Mbak Fitrianti Wahab, terima kasih sudah 30 menit hadir di podcast Harmoni kami, dan mudah-mudahan ke depan kita harapkan ada pelaku-pelaku seni lain yang duduk di meja ini untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka, memberikan motivasi kepada pelaku seni lainnya agar terus berkarya. Sekali lagi semangat Mbak Fitri. Saya turut bahagia menjadi bagian dari putra Sumatera Selatan yang sudah ketemu langsung dengan seorang legend yang di tahun 70-an, saya masih kecil nih, dia sudah berkiprah di dunia rekaman. Terima kasih Mbak Fitri sekali lagi, dan pemirsa, demikian podcast Harmoni kali ini. Saya Husin Ali, menemani Anda 30 menit. Sudah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.